di jantung sebuah biara ortodoks di timur laut Rumania yang disebut negara miskin oleh orang-orang. Seorang perempuan yang bernama Marika Irina Kornicki yakin dia mendengar bisikan-bisikan iblis yang berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dirinya seorang pendosa. Bisikan-bisikan tersebut terus-menerus terdengar di kupingnya, dan itu dimulai pada bulan April tahun 2005 ketika dia sudah berusia 23 tahun saat dia sudah menjadi biarawati. Dan ini juga melibatkan pengusiran setan kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Halo guys, tema sekarang adalah Horror Daily Part 1. Kasus sekarang agak horor dan menegangkan guys. Kasus tentang pengusiran setan Tanacu di Rumania. Kasus di mana seorang perempuan yang bernama Marika Irina Kornicki, kita panggil dengan panggilan Irina guys. Seorang perempuan yang diduga sakit mental di biara gereja ortodoks Rumania di Tanacu di Kabupaten Vaslui. Tapi orang-orang di sana menganggap kalau Irina mengalami kerasukan setan. Bahkan pada tahun 2005 sampai ada keputusan akan dibunuh jika pengusiran setan Irina itu gagal. Dan keputusan itu dipimpin oleh Pastor Daniel Petre Corogianu dan 4 biarawati Kristen Ortodoks yang merupakan bagian dari Ordo Tritunggal Maha Kudus. Ini kasus sangat terkenal di media Rumania guys ya, karena emang gue lagi ngebahas tentang Rumania kan. Tapi terkenalnya karena harus melewati persidangan yang cukup panjang untuk menghukum pendeta itu dan biarawati itu guys. Pendeta yang dijatuhi hukuman selama 7 tahun dan 1 biarawati dijatuhi hukuman selama 6 tahun. Dan 3 biarawati lainnya dijatuhi hukuman 5 tahun. Tapi walaupun mereka dijatuhi hukuman, sebagian orang banyak yang menentang, termasuk saudara laki-laki Irina. Karena mereka percaya kalau Irina ini memang mengalami kerasukan setan dan meyakini bahwa penyebab kematian Irina itu karena overdosis adrenalin yang diberikan pada saat Irina di ambulans. Marika Irina Kornicki yang lahir pada tahun 1982 di desa Perini Wurten, Moldova, Romania. Irina ini lahir dalam keluarga yang berantakan banget guys, sangat berantakan lah. Bahkan kalau kalian tahu, ayahnya Irina ini bunuh diri di depan matanya sendiri. Dan itu ketika Irina sedang berusia 2 tahun. Bayangin, anak sekecil itu menyaksikan ayahnya bunuh diri di depan matanya sendiri guys. Di depan matanya sendiri. Dan Irina juga sempat masuk penjara guys selama 4 tahun ya. Dia ini dimasukkan penjara karena dia mencuri ayam. Ya, dia sangat kelaparan guys pada saat itu, makanya dia mencuri ayam. Walaupun Irina mempunyai saudara laki-laki yang bernama Vasily, tapi ya saudara laki-laki ini juga lumayan cukup stres lah dalam kehidupannya itu, karena ya dia juga kelaparan, karena juga sama-sama nggak mampu kan. Ditambah ibunya ini juga kasar terhadap anak-anaknya, dan ibunya juga pencandu alkohol. Sebenarnya guys, kenapa ibunya ini kasar bahkan sampai mengkonsumsi minuman yang seperti itu? Karena pada saat itu sedang di akhir era komunis Khrushchev, dan pada saat itu semua orang hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Intinya semua orang ini dipaksalah bekerja tanpa henti dan harus mempunyai banyak anak. Bahkan di sana juga ada pengecekan setiap 3 bulan sekali guys. Ya, untuk melihat
kalau wanita-wanita di sana sudah hamil. Mereka ini dipaksa, benar-benar dipaksa guys, untuk mempunyai anak. Ya nggak kayak Indonesia lah, 2 anak aja cukup. Tapi di situ enggak, di situ harus minimal 5 anak, 5 anak, 5 anak guys, 5 anak. Pokoknya tuh nggak ada KB-KB-an lah di sana. Ya dilarang keras guys, itu pokoknya tuh dilarang keras untuk KB-KB-an. Ya intinya di sana udah miskin, udah maksudnya untuk mencari makan aja beberapa susah, tapi harus dipaksa mempunyai anak. Itu yang membuat ibunya Irina ini sangat menderita atau stres lah, makanya dia melimpahkan itu ke anaknya. Karena ibunya ini nggak sanggup merawat mereka guys, nggak ada uang lah untuk memberi anak-anaknya makan. Akhirnya mereka diserahkan ke panti asuhan di kota Barlat. Tapi naasnya panti asuhan itu sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Panti itu sangatlah kotor guys, saking banyaknya anak-anak dari keluarga miskin di seluruh negeri yang tinggal di sana. Sampai stok makanan yang tidak cukup untuk anak-anak itu guys. Di sana juga kerap terjadi pelecehan, bahkan sampai terjadi kematian anak-anak dikarenakan kelaparan dan kekerasan yang anak-anak itu terima. Tapi di sana dianggap hal yang wajar guys, ya biasa aja gitu di sana. Ya untungnya Irina ini nggak lemah guys, dia ini sampai belajar bela diri karate di panti asuhan itu. Ya sayangnya semenjak Irina ini belajar karate, Irina mulai bersikap kasar sampai anak-anak yang di panti itu menjadi samsaknya, petinjunya. Bahkan temannya yang bernama Parasiva Engel sering dijadikan samsak tinjunya oleh Irina ini guys. Tuh. Tapi lama-lama hubungan mereka ini menjadi lebih intens lah. Ya hubungan mereka ini mengarah ke hubungan romantis sampai melakukan hubungan badan. Gua nggak tahu sebenarnya guys, maksudnya apakah Irina dan Parasiva ini menyadari kalau perbuatan mereka itu salah gitu loh, karena berhubungan sesama jenis. Ya Parasiva ini cewek guys, Irina juga cewek gitu. Tapi dikarenakan trauma yang mereka alami ini guys, mereka menganggap hal itu hal yang wajar, yang biasa aja lah untuk dilakukan. Dan pada tahun 2001 saat Irina sudah berusia 19 tahun, akhirnya Irina menemukan keluarga angkatnya di Jerman guys. Jadi keluarga angkatnya itu tinggal di Jerman lah. Akhirnya terbebaslah dari tempat neraka itu yang penuh dengan sesak itu. Tapi guys, Irina ini hanya dijadikan pembantu di sana, jadi bukan dianggap anak lah di sana. Ya karena Irina ini sudah dewasa guys, jadi ya mereka merekrut, membawa Irina ini untuk bantu-bantu mereka di sana, dan upahnya hanya dikasih makan dan tempat tinggal aja. Ya untungnya dari pemerintahan Jerman mendapatkan uang guys, ya bantuan ketenaga kerjaan lah, yang dipegang sama orang tua angkatnya, karena Irina ini sangat mempercayai keluarga angkatnya ini guys. Sangat-sangat mempercayai banget lah Irina ini. Dan pada tahun 2005, ya sudah 4 tahun guys, Irina ini tinggal di Jerman. Irina merasa sudah cukup kayaknya uang tabungan dia, ya dia ada niatan guys untuk menetap lama atau tinggal lama di Jerman. Dan niatan itu juga ingin mengajak temannya Parasiva, yang temannya panti itu guys, untuk tinggal bareng juga di Jerman. Dia ingin membawa Parasiva ini tinggal bareng lah berdua ini di Jerman guys. Akhirnya pada bulan April, Irina pergi ke biara ortodoks di desa terdekat Tanacho, sebuah komunitas terpencil dengan penduduk sekitar 1000 orang aja guys. Ya di sana nggak banyak lah yang tinggal di sana. Ketika Irina sampai di sana, ternyata bukan cuma Parasiva aja yang tinggal di sana guys.
ada saudara laki-lakinya juga yang tinggal di sana. Vasily juga tinggal di sana, guys. Dan ketika Irina ini ingin berbicara dengan Parasiva, dan saat menyampaikan keinginannya ini, Parasiva malah mengatakan tidak ingin ikut dengan Irina. Pokoknya Parasiva ini udah nggak mau lah pergi dari biara itu. Dia sudah merasa di biara ini sangat-sangat nyaman. Ini adalah rumah dia. Pokoknya dia udah nggak mau pergi lah. Saat itu ya Irina ini oke lah gitu, menganggapnya yaudah. Dan ketika Irina ingin berhubungan seksual, Parasiva menolak melakukan hal tersebut. Kesal Irina ini, guys, nggak terimalah ditolak oleh Parasiva. Gue ditolak sama nih orang, ya nggak terimalah ditolak oleh Parasiva, karena Irina ini benar-benar sudah berhayal akan tinggal bareng dengan Parasiva di Jerman, guys, yang sudah dia tunggu-tunggu dari udah lama banget, 4 tahun kan, 4 tahun dia tunggu-tunggu untuk bisa tinggal bareng bersama Parasiva. Karena sifat Irina ini keras, langsung dia mengejek semua biarawati di ortodoks dengan ejekan yang lumayan cukup kasar, guys. Dan itu juga nggak mendasar ejekan itu, dengan ejekan biarawati cabul dan anti homoseksual. Nah, para biarawati ini bingung. Salah satu biarawati kayak berpikir, nih orang kayak kerasukan deh, kok teriak-teriak nggak jelas ini orang, kayak kerasukan ini orang. Tapi nggak cukup sampai di sana, guys. Irina ini sampai melakukan kekerasan ke orang-orang di sana. Dan dia juga mencoba bunuh diri. Jadi bukan hanya menyakiti orang di sana, guys, tapi dia juga menyakiti diri sendiri. Jadi Irina ini sudah mempunyai gangguan mental lah, guys. Ya disebabkan kerasnya hidup yang dia jalani itu. Amukannya makin berlarut, makin parah, guys, amukan Irina ini sampai membahayakan orang-orang yang ada di sana. Akhirnya pada tanggal 9 April, para biarawati itu membawa Irina ke rumah sakit jiwa di daerah Vaslui, guys. Dibawanya dengan cara diikat, ya karena Irina ini mengamuk, dan untuk mengikat Irina pun sangatlah susah, dan itu harus banyak orang lah untuk membantu mengikat Irina ini. Benar-benar kesurupan, tapi sebenarnya ini gangguan mental. Menurut gue gangguan mental, guys. Lumayan lama lah Irina ini tinggal di rumah sakit, karena dari tanggal 9 sampai 24 April, ya 15 hari lah dia ini menginap di rumah sakit jiwa itu. Dan dia didiagnosis skizofrenia atau gangguan mental. Ya ini disebabkan selama di rumah sakit, Irina ini selalu berteriak-teriak, guys. Dia mengatakan, aku adalah seorang pendosa. Iblis-iblis itu bilang kalau aku adalah seorang pendosa. Ya intinya Irina ini sudah terkena gangguan mental, guys. Makanya dia sampai berteriak-berteriak seperti itu. Dan itu berulang-ulang kali teriakan Irina ini, guys. Setelah merasa sudah pulih, Irina balik lagi ke biara, guys, karena Irina merasa nyaman di sana dan berniat untuk tinggal di sana juga. Saat itu keadaan Irina ini sudah kembali normal. Tapi sebelum dia ke biara, Irina ini pergi mengunjungi ke rumah orang tua angkatnya untuk meminta uang upahnya itu, guys. Tapi orang tua angkatnya itu malah tidak mau memberikan upah tersebut. Upah yang dimaksud itu upah pemerintah Jerman itu, guys. Sebenarnya Irina ini bisa aja uang itu dipegang sama Irina sendiri, tapi ya Irina ini sangat mempercayai mereka lah. Dan karena kepercayaan terhadap orang tua angkatnya itu, Irina harus menelan pahit atas kekecewaan dari mereka. Selang beberapa minggu, Irina kembali mengamuk, guys. Sampai ketawa-ketawa sendiri Irina ini, guys. Bahkan Vasily, saudara laki-lakinya Irina sendiri, mengaku pernah melihat setan merasuki tubuh Irina.
Dan bahkan Irina sering mengatakan kalau dia sering mendengar suara-suara bisikan iblis dan meminta diri dia untuk dikurung. Jadi Irina sendiri guys yang meminta diri dia sendiri itu dikurung. Hingga akhirnya para biarawati berkata, ini tuh bukan Nona Irina, ini dia sedang kerasukan iblis. Tapi ketika Irina ini sedang berlari, Irina tiba-tiba menabrak seorang pastor Daniel Petre Corogianu yang menjabat di biara tersebut. Dan disinilah mulai tragedi meninggalnya Irina. Sekarang gue akan ngasih tahu tentang pastor Daniel Petre Corogianu. Dia ini seorang pastor yang memiliki ajaran zaman kuno guys. Ya, dia ini sangat menentang lah ajaran modern dan memberontak terhadap gagasan tentang kebaktian ekumenis dan toleransi beragama yang membuatnya terasing dari para modernis dalam hierarki gereja ortodoks. Ya, dia ini menganggap dia tidak ada hubungannya dengan dunia barat guys, atau modern lah. Karena bagi dia itu adalah dunia kafir. Tapi sebelum dia menjadi pastor pada tahun 1995, dia ini adalah seorang pemain sepak bola di Vaslui. Dan dia sangat tidak menyukai belajar. Pokoknya dia sangat-sangat membenci belajar lah. Ya walaupun dia ini sempat masuk universitas, tapi akhirnya dia berhenti kuliah setelah ada seorang temannya mengajak dia untuk membangun sebuah biara dan dia juga sudah ditasbihkan oleh uskup setempat. Bahkan pada saat dia berusia 29 tahun, dia sudah mengembangkan ajaran sekte. Ya ajaran sesat lah. Ya seperti ajaran sekte lainnya, ya dia ini mengaku bisa memberikan pengampunan dosa di Tritunggal Maha Kudus. Bahkan dia juga bisa membuat jimat. Dia juga berfokus pada pengusiran setan guys, dan mendapatkan inspirasi langsung dari Markus. Nah, saat menangani Irina ini, Pastor Daniel menggunakan cara kunonya dan berpendapat kalau Irina ini bukan terkena penyakit mental, melainkan dia sudah dirasuki setan. Kemudian pastor dengan lantang mengatakan, Anda tidak akan bisa mengeluarkan setan dari orang dengan pil. Yang maksud pil ini adalah obat guys, obat dari rumah sakit. Dan harus segera melakukan pengusiran setan. Segera menyuruh para biarawati untuk merantai pergelangan tangan dan kaki Irina di kayu salib. Setelah itu mereka membaluri tubuh Irina dengan minyak suci sambil membaca doa-doa guys. Setelah melalui proses yang lumayan cukup berat guys, Irina ini mulai seperti orang kerasukan. Dia ini menggeram, meronta-ronta dan mengutuk orang-orang di sana guys. Dikarenakan Irina ini berteriak, para biarawati mengumpal mulut Irina dengan handuk. Dan penyiksaan ini dilakukan selama 3 hari tanpa henti. Setelah itu Irina dikurung di dalam ruangan tanpa dikasih makan dan minum guys. Sambil menunggu iblis itu keluar dari tubuh Irina. 6 hari lah dia ini dikurung guys. Ketika Irina sudah tidak berteriak-teriak lagi, ya mereka menganggap Irina ini sudah sembuh lah. Para biarawati mulai memberi makan dan minum. Beberapa menit kemudian Irina pingsan. Saat merasakan denyut nadi Irina ini sudah melemah, lalu mereka segera memanggil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Saat berada di ambulans, Irina ini diberikan 6 dosis adrenalin dan ketika sudah sampai di rumah sakit, dokter menyatakan kalau Irina sudah meninggal dunia di tanggal 15 Juni 2005. Penyebab kematian resmi Irina dikarenakan dehidrasi, kelelahan dan sesak nafas dari kain yang dimasukkan di mulut Irina ini guys. Jadi selama Irina dikurung,
itu sumpala mulutnya itu nggak dibuka sama biarawati itu guys, jadi dibiarin aja. Wah, keren banget anjir. Dan terdapat juga adanya bekas rantai di pergelangan tangan dan kaki Irina. Dan akhirnya pihak rumah sakit menelpon polisi. Pastor Daniel dan 4 biarawati kemudian ditangkap dan didakwa atas kematian Irina. Ya, sebenarnya sebagian orang ada yang mendukung perbuatan Pastor Daniel ini guys. Bahkan yang seharusnya Pastor Daniel ini mendapatkan hukuman seumur hidup, karena banyaknya orang-orang yang mendukung pastor ini guys, akhirnya hakim memutuskan hukumannya menjadi 7 tahun penjara aja. Tapi banyak juga yang nggak terima atas pengurangan hukum itu. Tapi pada bulan November 2011, Daniel sudah dibebaskan dari penjara. Ada fakta menariknya guys, pada tahun 2014, penyidik melakukan penggalian di kuburan Irina dan menemukan bahwa penyebab kematian Irina ini karena overdosis adrenalin yang diberikan saat sedang di ambulan tersebut. Yang berarti bahwa orang-orang dari biara bukanlah orang-orang yang benar-benar membunuh Irina. Ya, menurut penyelidik itu guys. Mungkin dari kalian ada yang mendukung pastor dan para biarawati itu guys. Tapi kalau kalian melihat muka Irina saat disiksa sama mereka itu, kalian pasti paham mana yang salah dan mana yang benar. Tapi gue nggak bisa menunjukkan foto itu guys, karena itu sangat-sangat menyakitkan lah. Parah banget mukanya. Kalau kalian tahu, coba kalian cek aja guys di Google. Pasti ketemulah tentang berita Markika Irina Kornicki. Ya, terlepas dari mana yang benar dan salah, Pastor Daniel Petre Corogiano sudah dilepas dari statusnya guys. Dan dipermalukanlah hingga dikenal dengan sebutan The Tanachu Exorcism. Irina sebenarnya bukanlah korban pertama yang tidak bersalah dari pengusiran setan tersebut guys. Karena pada tanggal 22 Agustus 2003 ada seorang anak laki-laki autis berusia 8 tahun di Milwaukee diikat dengan kain dan dipegang oleh anggota gereja selama kebaktian doa yang diadakan untuk mengusir roh-roh jahat tersebut, yang mereka salahkan atas kondisi anak itu hingga membuat anak itu tewas. Saat diotopsi menemukan memar yang luas di bagian belakang leher anak itu guys, dan menyimpulkan bahwa anak itu meninggal karena sesak nafas. Dan dalam 10 tahun terakhir setidaknya ada 4 kematian terkait pengusiran setan lainnya guys. Kemudian juga ada beberapa kasus tragis seperti yang dialami seorang ibu di Texas yang bernama Andrea Yates yang menenggelamkan 3 anaknya dalam upaya untuk mengusir setan dalam dirinya sendiri guys, pada tahun 2001 pada saat itu. Dan ada juga sepasang suami istri di Afrika Selatan ditangkap karena mengurung putri mereka yang masih berusia 15 bulan. 15 bulan guys, masih kecil ini anak, masih kecil. Dan itu dengan cara tidak memberi makan dan mengikatnya karena mereka yakin kalau anak mereka itu telah kerasukan setan. Kayaknya yang kerasukan setan orang tuanya deh, bukan anak-anaknya. Ya, sebenarnya pengusiran setan dalam film dan fiksi itu dapat menghibur. Sedangkan pengusiran setan dalam kehidupan nyata ya dapat berakibat fatal guys. Ya, mirisnya yang tragis adalah bahwa dalam banyak kasus kejahatan tidak dilakukan oleh iblis, tetapi oleh mereka yang percaya kepadanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.